Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, yang sebelumnya kita telah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkenaan dengan keutamaan untuk membalas kebaikan bagi seorang yang melakukan keburukan terhadap dirinya. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-8. Kalau di dalam penomoran kitab yang ada di hadapan saya adalah hadis yang 8, nanti mungkin jamaah sekalian berbeda penomorannya. Ini hadis yang ke-8 dalam penomoran bab. Adapun dalam urutan penomoran kitab, hadis-hadis yang ada dalam kitab secara keseluruhan, ini tertulis nomor 319. Nanti akan berbeda pada kitab dengan terbitan penerbit tertentu dengan penerbit yang lain, ada perbedaan. Jadi, namun kemudian perbedaan penomoran ini nanti bisa diatasi dengan melihat babnya. Babnya sama, babnya nggak berbeda, yaitu bab birrul walidain wasilatur rahim, bab tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung kerahiman atau menyambung kasih sayang. Hadis yang akan kita bahas yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Anas bin Malik radhiyallahu an wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang senang, menginginkan, mencintai apa? An yubsata lahu fi rizqihi, untuk diluaskan rizkinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan kemudian dia senang, dia ingin juga untuk diakhirkan fi atharihi, yaitu ajalnya itu diakhirkan. Apa maksudnya diakhirkan? Ditunda ajalnya, dalam artian apa? Dipanjangkan umurnya. Dia senang untuk hal tersebut. Falyasil rahimahu, maka hendaknya dia sambung rahimnya itu, hendaknya dia bersilaturahim, menyambung tali kasihnya itu. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa makna yunsa'alahu fi atharihi. Imam Nawawi melanjutkan pemaknaannya. Ini diantara kekhususan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada kosakata yang gharib atau kosakata yang jarang dimengerti maknanya oleh orang Arab pada umumnya, gitu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan arti dari kata tersebut. Ini disebut dengan fan atau bidang kajian gharibul hadis, yaitu kosakata-kosakata yang dinilai asing. Loh, kok bisa asing di masyarakat Arab pada saat itu? Ya karena kemudian bahasa Arab, penuturan bahasa Arab yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa Nabi, itu kosakata-kosakatanya tidak terpelihara setelah kemudian Islam itu dibawa keluar Madinah. Setelah kemudian Nabi SAW wafat, kaum muslimin itu kemudian menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Ada campur baur kebudayaan yang mana mereka sebelumnya bukan penutur bahasa Arab yang fasih, seperti orang-orang Irak yang kemudian berada di Kufah,
yang berada di Basrah yang kemudian akan menjadi pusat peradaban Islam pada masa itu. Sebelumnya adalah orang-orang Persia yang merupakan penutur bahasa Persia. Ketika Islam kemudian sampai ke Syam, sebelumnya Syam adalah Romawi yang kemudian mereka adalah penutur bahasa setempat sana. Maka terjadilah silang budaya yang mana kemudian lambat laun kosakata yang digunakan oleh Nabi SAW dan orang-orang Arab yang ada pada saat itu satu persatu tergerus. Artinya satu persatu kemudian terlupakan. Nah, ketika hadis Nabi itu selalu disampaikan, namun kemudian ada satu kosakata yang terdengar asing di telinga mereka, disinilah kemudian para ulama melakukan upaya untuk menafsirkannya, menjelaskan makna dari kosakata yang ada. Seperti kata-kata yunsa'alahu fi atharihi. Ini jarang kemudian dituturkan oleh bangsa Arab sepeninggal Nabi SAW, karena yang paling sering digunakan adalah kata-kata takhir, akhara yu'akhiru. Jadi mengakhirkan. Kata-kata ansa'a yunsi'u yang maknanya juga mengakhirkan, ini jarang kemudian digunakan, hingga kemudian kosakata yang demikian perlu untuk dijelaskan. Nah, di dalam pembahasan ilmu hadis ada satu ada satu bidang tersendiri untuk membahasnya yang disebut dengan fan gharibul hadis. Dan ada beberapa kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang menghimpun kosakata-kosakata yang asing yang ada di dalam hadis dan dijelaskan dari sudut pandang bahasa dan budaya penuturan lisanul Arab pada saat itu. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan wa ma'na yunsa'alahu fi atharihi. Makna dari penggalan hadis yunsa'alahu fi atharihi ay yu'akhkhara lahu fi ajalihi wa umrihi, yaitu diakhirkan ajal kematiannya dan kemudian diperpanjang umurnya. Ini. Maka singkat hadisnya, ini hadis pendek yang senang untuk diluaskan rezekinya dan senang untuk dipanjangkan umurnya, hendaknya orang tersebut menyambung silaturahim. Dua yang disenangi, satu yang kemudian dilakukan amalannya. Dan ada yang tidak disebutkan di sini merupakan ganjaran nanti di akhirat. Ini ganjaran di dunia yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bahas satu persatu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, diluaskan rizkinya. Kata-kata al-bastu, ini aslun yadullu ala al-imtidad fi syai', yaitu akar kata yang menunjukkan makna imtidad. Imtidad itu nyambung, luas gitulah. Jadi nggak hanya berada di sini saja, nanti di sana juga ada nyambung terus dan kemudian meluas. Jadi seperti dihamparkan, diluaskan. Kata-kata basata yabsutu. Jadi imtidad, memanjang, melebar, meluas. Ini makna dari al-bastu. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Tabiat manusia ingin kemudian hartanya itu luas, berlipat. Yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan rizki, misalnya dia dapat gaji bulanan di sini, masih ada keinginan nanti untuk mencari tambahan. Kan gitu. Orang sudah punya usaha warung satu, ada keinginan nanti untuk buka cabang, terus. Seperti itu. Dibuka cabangnya. Namun kemudian yang menjadi bencana adalah ketika keinginan tersebut dilakukan tidak dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Udah dapat gaji pokok tetap, cari ceperannya apa? Cari ceperannya yang diharamkan oleh Allah. Penyelewengan dana, penyalahgunaan jabatan, dan seterusnya. Gitu. Ini yang kemudian tidak diizinkan di dalam syariat. Nah, syariat punya solusi. Barang siapa yang ingin kemudian diluaskan, luas rizkinya yang seperti ini, yaitu menyambung silaturahim. Tapi sebelumnya dalam penggalan
hadis ini, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, ada isyarat dari Nabi bahwasanya seseorang yang ingin diluaskan rizkinya, diluaskan kemudian hartanya, ini bukan merupakan satu keinginan yang dilarang oleh syariat, bahkan dibenarkan, dibolehkan ini. Barang siapa yang ingin rizkinya itu diluaskan, saya ingin kaya, saya ingin rizki saya luas. Apakah dilarang oleh syariat? Tidak. Ini menunjukkan halalnya, mubahnya, bolehnya seseorang memiliki cita-cita yang seperti ini. Itu cita-cita untuk punya harta yang luas. Hanya saja kemudian cita-cita tersebut, cara meraihnya itu bagaimana? Islam yang kemudian telah memberikan langkah-langkahnya, aturan-aturannya, rambu-rambunya itu apa yang kemudian harus ditempuh dan mana yang harus dipatuhi dan mana yang kemudian harus dihindari agar kemudian tidak terjerumus kepada tempat-tempat yang salah. Di sini Islam mengajarkan untuk sambung silaturahim. Kemudian yang kedua juga keinginan untuk apa? Ahabba yuhibbu, boleh untuk mencintai, menyukai, agar apa? Dipanjangkan umurnya. Seorang yang kemudian ingin minta kepada Allah untuk kemudian dipanjangkan umurnya, hukum asalnya adalah boleh. Hanya saja kemudian perkara yang demikian ini, kalau hanya sekedar panjang saja umurnya gitu kan, ini makruh mintanya, karena Nabi SAW dahulu pernah menegur istri beliau Ummu Habibah ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dipanjangkan umurnya di dunia. Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan umur seseorang. Umur seseorang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seakan-akan kemudian umur enggak bisa diganggu gugat. Namun kemudian kok ada hadis ini yang mau dipanjangkan umurnya bisa begini. Nanti insya Allah akan kita bahas setelah ini. Kita tadi membahas hukum asal ingin dipanjangkan umurnya. Ini boleh dalam syariat. Hanya saja kalau hanya umur panjang saja, maka dia makruh. Kenapa makruh? Karena nggak semua orang yang umurnya panjang kemudian membawakan manfaat bagi dirinya. Boro-boro manfaat bagi dirinya, apalagi kemudian manfaat untuk orang lain. Tapi kemudian yang dibenarkan dan kemudian dianjurkan, diistihbabkan dan disenangi di dalam syariat, umur yang panjang itu yang bagaimana? Manakala kemudian dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Ini yang disebut dengan keberkahan umur. Oleh karena itu cara yang ditetapkan oleh syariat ini tadi untuk seseorang itu ditunda wafatnya, yaitu dengan memperbanyak silaturahim. Dengan silaturahim itu menjadi jalan bagi kita untuk memberikan kebaikan bagi orang lain gitu loh. Selain kita memberikan kebaikan bagi orang lain, silaturahim itu juga membuka kesempatan agar kebaikan itu juga terjadi pada diri kita. Di situ kemudian Allah membukakan pintu agar kebaikan ada pada diri kita, yaitu dengan silaturahim seperti ini. Nah, itu tadi ya. Nah, baru kemudian kita membahas tadi apakah tidak bertentangan dengan hadis ini gitu. Hadis yang lain yang diantaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyebutkan bahwasanya seseorang itu sudah dituliskan ajalnya, fayu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan malaikat tersebut dengan 4 kalimat, bikat birizkihi wa ajalihi, untuk menuliskan rizkinya, ajalnya, dan kemudian menyebutkan wasyaqiyihi ketetapan dia nanti di akhirat apakah termasuk syaqi atau kemudian sa'id, yaitu apakah tempatnya nanti di surga atau kemudian di neraka. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di sini. Maka di antara jawaban yang disampaikan oleh para ulama, iya benar. Ajal
dan kemudian rizki itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, nggak bisa diganggu gugat. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang mau diluaskan rizkinya hendaknya bersilaturahim. Bagaimana kemudian mengkompromikan dua hadis ini? Jawaban yang kemudian saya pandang paling benar di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir seseorang itu tidak kemudian saklek gitu loh. Maksudnya saklek gimana? Satu takdir gini saja, enggak. Allah Maha Kuasa untuk menuliskan takdir seseorang. Allah menuliskan nanti ada dua alternatif takdir atau bahkan banyak alternatif takdir. Kalau dia melakukan usaha ini maka takdirnya begini. Kalau dia tidak melakukan usaha maka takdirnya begini. Maka itu Allah tulis gitu. Sudah Allah tulis rizkinya. Kalau dia silaturahim segini rizkinya, kalau dia nggak silaturahim segini rizkinya. Sudah Allah tulis takdirnya, kalau dia silaturahim segini kemudian umurnya. Kalau dia tidak silaturahim segini kemudian umurnya. Ini jawaban yang kemudian disampaikan oleh para ulama dan kemudian ini yang saya yakini kebenarannya, karena kemudian dengan jawaban demikian dua-dua hadis ini tidak bertentangan. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan dalam sighatus syarat, itu barang siapa yang ingin maka lakukan, yang tidak ingin ya nggak lakukan, nggak apa-apa. Artinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan umur, akan Allah berikan tambahan rizki manakala seorang mukmin melakukan upaya yang demikian, yaitu menyambung silaturahim. Apa itu menyambung silaturahim? Pada pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan. Silaturahim itu, rahim adalah kasih sayang. Menyambung kasih sayang itu ada banyak. Semua perbuatan baik yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin, dengan urutan-urutan keluarga dekat dulu, dan yang kemudian paling diprioritaskan adalah kedua orang tua, baru kemudian keluarga yang memiliki pertalian darah. Ini yang wajib dulu, baru kemudian yang lain dan seterusnya, tetangga, seterusnya kaum muslimin yang lain. Yang lama kemudian terputus, tidak pernah komunikasi, sambung kemudian komunikasinya. Dengan cara apa? Bebas. Mau kemudian hanya sekedar menyambung komunikasi saja, lama nggak dengar kabar, gimana kabar, tanya dan lain sebagainya, ini silaturahim. Ini menyambung kemudian tali kasih. Dengan adanya komunikasi antar dua hamba ini, maka kemudian kasih sayang itu tidak terputus di satu tempat. Dengan ini tersambungkan kembali komunikasi, tersambungkan lagi kemudian silaturahim. Senang mendengar kabar kalau sanak keluarga di sana sehat. Senang mendengar mendengar kabar kalau kemudian handai tolan yang ada di mana itu sehat, Allah jaga. Dengar kabar bahwasanya adik sepupu yang dahulu yang di Jawa misalnya atau di pulau-pulau lain selesai sekolahnya, sudah diwisuda dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini senang. Sambung kemudian silaturahim, komunikasi tidak terputus. Ini yang kemudian menjadikan seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran di dunia dulu dua ini. Yaitu apa? Rizkinya diluaskan dan kemudian umurnya itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ditambahnya? Hitung-hitungan manusia nggak bisa kemudian menggapai hitung-hitungannya Allah Azza wa Jal. Maka ini sesuai dengan kehendak Allah, berapa kemudian Allah mau nambah gitu. Dan kemudian kalau kita berupaya mencari tahu dengan penelitian yang gimana, metode mana yang kemudian bisa mengukur gitu, sampai di mana kemudian ditambahnya. Oh, kalau nanti sambung silaturahim dengan handai tolatnya kayak gini, ditambah umurnya 3 menit misalnya, seperti itu. Siapa yang tahu? Itu semuanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini amal soleh, lakukan. Perkara nanti Allah memberikan ganjarannya, ditambah umur sekian,
Terus nanti juga kalau dipersangkakan, oh kalau nanti silaturahim terus, ditambah terus, tambah terus, nggak mati-mati dong. Ini juga salah. Ini juga keliru. Karena apa? Hitungan yang dipakai adalah hitungan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala punya perhitungan sendiri, yang mana kemudian ajal seseorang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan yang demikian. Maka dalam hal ini seorang muslim hendaknya melakukan amal soleh ini, lakukan sambung silaturahim yang terputus. Jangan kemudian seorang muslim itu untuk memutuskan komunikasi hingga kemudian rahim atau kasih sayang antar muslim yang lain dengan muslim yang lain itu kemudian terputus. Sampai di sini insyaallah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, pembahasan hadis Riyadhus Shalihin dengan hadis nomor 320, yaitu hadis Abu Talhah radhiyallahu an. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.